الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di surah Al-Baqarah ayat 149. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ia memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram benar-benar kebenaran dari Tuhanmu, dan tidaklah Allah lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perintah kita untuk menghadap ke arah Masjidil Haram di saat kita akan melakukan ibadah salat. Nah, gitu. Ai qala Syekh rahimahullahu taala, ai yaitu wa min haitsu kharajta fi asfarika wa ghairiha. Dari mana saja kamu keluar dalam perjalanan-perjalananmu dan selainnya. Wa hadza lil umum. Ini untuk perintah untuk, dan ini perintah dari mana saja kamu keluar, berita dari mana saja kamu keluar itu menunjukkan keumuman, untuk keumuman. Jadi orang yang dalam safar, musafir, ketika dia mau sholat, orang yang tidak safar atau tidak musafir, ketika dia mau sholat, masuk dalam kategori ayat ini. Makanya orang yang musafir pun ketika dia mau sholat fardu, dia wajib menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Bila seandainya dia sholat tidak menghadap kiblat, dia wajib sholat, tapi nanti wajib mengulang sholatnya disebabkan tidak menghadap kiblat. Setiap syarat sholat yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut wajib mengulang sholat, kecuali syarat untuk menutup aurat. Nah, gitu. Apa maksudnya tuh? Kalau orang tadinya sholat, ketika sudah masuk waktu, kondisi bajunya bernajis, kemudian dia mau sholat, dia wajib sholat, namun tidak ada baju yang suci, dia tetap wajib sholat untuk membebaskan dosa. Tapi nanti setelah dia dapat baju suci, dia harus mengulang kembali sholat. Nah, itu contoh. Kecuali orang yang tidak menutup aurat. Jadi waktu dia mau sholat itu nggak ada pakaian sama sekali, gitu kan? Sholatlah dia seadanya. Maka ketika dia mendapatkan pakaian, dia tidak perlu mengulangi sholatnya kembali. Khusus itu. Nah, itu. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Jadi mau sholat dalam safar, mau sholat dalam mukim, palingkan wajahmu ke jurusan Masjidil Haram. Yang boleh sholat tidak menghadap kiblat hanya sholat sunat pertama. Yang kedua, sholat dalam keadaan kacau perang. Nah, dua itu saja. Ai jihatahu, maksud syataral Masjidil Haram itu ke arah Masjidil Haram, arah barat kalau di Indonesia.
Thumma khataba al-ummata umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil ya, akan umat secara umum. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Di mana saja kamu berada, maka palingkan wajah-wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu kan apa namanya? Allah tuh menyeru umat secara umum. Gitu. Tadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat kalimat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Rasul secara umum. Artinya apa? Ini penguatan betul ya. Bahwasanya menghadap kiblat ini syariat untuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya ia menghadap kiblat adalah benar-benar kebenaran dari Tuhanmu. Akadahu bi inna wal lam. Dalam ayat itu ada dua pengukuhan dari Allah. Allah mengukuhkan firman-Nya dengan huruf inna dan huruf lam. Inna sesungguhnya, lam yang dipendekkan itu maknanya sesungguhnya juga, benar. Jadi kalau diartikan dan sesungguhnya menghadap kiblat itu sungguh adalah sungguh kebenaran, adalah sungguh kebenaran dari Tuhanmu. Dua kali penguatannya. Li'alla yaqa'a li ahadin fihi adna syubhatin, agar tidak muncul terjadi untuk satu orang dari manusia pada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut serendah-rendah syubhat. Jadi jangan sampai muncul nanti dugaan-dugaan dugaan syubhat, dugaan-dugaan yang bersifat syubhat walaupun cuma kadar minimal sekali. Makanya digunakan dua huruf taukid. Wali alla yudhanna annahu ala sabilit tashahhi lal imtithar, dan supaya tidak disangkakan bahwasanya pemindahan kiblat itu atas jalan keinginan Rasul, bukan imtithali amrillah, bukan menjalankan perintah Allah. Jadi jangan disangkakan ini cuma karena keinginan Rasul, tidak. Ini memang perintah Allah. Menghadap kiblat ke arah Masjidil Haram itu perintah Allah. Nah, itu dia. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidak adalah Allah itu lalai, benar-benar lalai dari apa yang kamu lakukan. Apa itu maksudnya? Bal huwa muttali'un 'alaikum fi jami'i ahwalikum. Bahkan dia Allah melihat atas kalian pada semua kondisi-kondisi kalian. Allah itu benar-benar melihat semua kondisi yang dilakukan oleh manusia, makhluk. Fata'addabu ma'ahu, lalu fata'addabu, beradablah bersama Allah. Beradablah bersama Allah ketika kita bersama dengan Allah sebagai hamba Allah. Jangan buat sesukanya. Waraqibuhu bimtithali awamirihi,
dan bermuraqabahlah. Nah, merasa apa? Merasa diawasilah oleh kalian akan Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larang-larangan. Nah, ini perintah ini. Karena dari ayat tadi, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tuh tak pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Apa dia? Dia selalu melihat kondisi kita, maka beradablah terhadap Allah, merasa diawasilah, waraqibuhu, dan bermuraqabahlah ya kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fa inna a'malakum ghairu maghfulun anha, sesungguhnya amal-amal kalian itu tidak dilalaikan daripadanya. Amal itu pasti tercatat. Bal mujazawna 'alaiha atammal jaza, bahkan mereka itu dibalasi atas amal-amal mereka dengan sempurna-sempurna balasan. Nah, itu dia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik maka baik balasannya, kalau buruk maka buruk balasannya. Ini makna dari apa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, itu dia. Wa qala huna, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, apa dia firman-Nya? Li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Apa makna dari firman Allah ini yang mengatakan li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah? Ai syara'na lakum istiqbalal Ka'batil musyarrafah, supaya tidak ada bagi manusia atas kalian apa hujjah, supaya nanti di akhirat supaya tidak ada hujjah dari orang lain terhadap Rasulullah gitu. Maksudnya kami syara'na lakum, telah mensyariatkan untuk kalian istiqbalal Ka'batil musyarrafah, menghadap Ka'bah yang mulia tuh kami syariatkan. Liyanqati'a ankum ihtijajun nas min ahlil kitabi wal musyrikin, supaya terputus dari kalian apa? Perhujahan manusia dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Pembantahan dari ahlul kitab dan orang musyrik. Kenapa? Kenapa itu supaya terputus hujah mereka dengan menghadap Ka'bah tadi? Apa tujuannya? Apa? Kenapa? Fa innahu law baqiya mustaqbilan Baitul Maqdis, maka sesungguhnya ya Nabi itu kalau tetap menghadap Baitul Maqdis, nah itu dia, la tawajjahat alaihil hujjah, maka mengarah ke atas Nabi itu hujjah ahlul kitab dan orang musyrik. Nah itu dia, kalau tetap juga ke Baitul Maqdis, nanti orang ahlul kitab, orang musyrik akan mengarahkan hujjah mereka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kami, kata mereka, untuk ikut agama dia, sementara dia sholat ngikut kiblat kami. Itu dia hujahnya. Fa inna ahlal kitab yajiduna fi kitabihim. Ini dia. Nah, sementara ahlul kitab itu dalam kitab mereka, sesungguhnya ahlul kitab itu mereka mendapati dalam kitab mereka ya, anna qiblatahu al-mustaqirrah ya, al-mustaqarrah ya, atau mustaqirrah, hiyal ka'batu al-baitul haram. Jadi mereka itu mendapatkan dalam kitab mereka akan bahwasanya kiblatnya Muhammad yang tetap dia Ka'bah. Nah, itu dia, rumah yang diharamkan, yang mulia, yang dihormati, yang terhormat. Loh, dalam kitab kami, kata mereka, kiblat Muhammad itu Baitul Ka'bah. Kenapa Muhammad kok kiblatnya ke Baitul Maqdis? Nah, ada apa ini kan itu? Jadi supaya terputus hujah itu. Wal musyrikuna, dan orang-orang musyrik, yarawna anna min
mafakhirihim hadzal bait min mafakhirihim hadzal baitul azim. Sementara orang musyrik yang di Mekah itu memandang bahwasanya termasuk dari kebanggaan mereka, ya, rumah yang agung ini. Jadi mereka itu menganggap Ka'bah itu adalah kebanggaan mereka, ciri khas dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Loh, katanya Nabi Muhammad itu ikut agamanya Ibrahim, tapi kenapa kiblatnya ikut orang Yahudi katanya? Nah gitu. Ngikut Ismail, tapi kok ke kiblatnya ke Baitul Maqdis, nah, gitu. Wa annahu min millati Ibrahim, dan sesungguhnya Ka'bah, Baitullah Ka'bah termasuk dari milahnya Nabi Ibrahim. Wa annahu idza lam yastaqbilhu, ya, Muhammadun, sesungguhnya, ya, keadaan apabila tidaklah Muhammad menghadap Baitullah Ka'bah itu, tawajjahat nahwahu hujajuhum, maka mengarah kepada Nabi Muhammad hujah-hujah mereka. Bagaimana hujahnya? Wa qalu, mereka berkata, kaifa yadda'i annahu ala millati Ibrahim wa huwa min dzurriyyatihi wa qad taraka istiqbala qiblatihi. Bagaimana si Muhammad nih? Dia mengaku bahwasanya Muhammad itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Dia mengaku dia keturunan Nabi Ibrahim, tapi kok dia meninggalkan kiblat Ibrahim? Nah, ini untuk memutus hujah ini. Fabistiqbalil Ka'bah qamatil hujjatu ala ahlil kitab wal musyrikin. Maka dengan menghadap Ka'bah tegaklah hujjah atas ahlul kitab dan orang musyrik. Wanqata'at hujajuhum alaih, terputuslah hujjah-hujjah mereka atasnya. Illa man zalama minhum, kecuali yang zalim dari mereka. Kalau yang zalim mau langsung Allah tuh langsung malaikat Jibril jadi nabi, ya, jadi rasul, tetap mereka tidak akan mau menerima. Nah gitu. Itu kalau yang zalim. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, memang mencari kebenaran, setelah nampak hujah itu dia akan menerima hujah tersebut. Kita lanjutkan di kitab Minhajul Abidin, ya. Sampai kita di muqaddimah Aqabatul Qawadih. Aqabatul Qawadih, tanjakan cacat-cacat, ya. Tanjakan dari hal-hal yang dapat mencacatkan ibadah, ya. Hal-hal yang dapat mencacatkan ibadah. Jadi kemarin itu kan sudah kita bahas, ya. Ada namanya Aqabatul Awarid al-arba'ah. Ketika kita beribadah itu, salah satu tanjakan yang akan dilalui oleh seorang abid adalah tanjakan rintangan atau halangan-halangan. Halangan yang 4. Apa dia? Rizki, ya. Yang dapat menghalangi apa? Fokusnya orang beribadah itu, merintanginya apa? Masalah rezeki, ya kan? Yang kedua apa lagi? Masalah pikiran stres, kekhawatiran. Nah, apalagi berbagai macam bala bencana. Kemudian apa lagi? Ketetapan takdir Allah. Ini namanya aqabah, tanjakan awarid yang menghalangi dan menghalangi. Bagaimana jalan keluarnya dari 4 rintangan ini ketika kita beribadah? Masalah rezeki, tawakal. Rezeki obatnya tawakal. Nah, itu dia. Kekhawatiran obatnya pasrah. Kemudian masalah
datangnya berbagai macam kesempitan, sabar. Kemudian masalah qada, ketetapan Allah, ridha. Itu 4. Sudah itu dihasilkan oleh seorang hamba, maka dia pun bersiap untuk meniti jalan ibadah. Ternyata ada satu yang namanya jiwa manusia ini, itu memiliki satu kondisi namanya fatrah, ya. Kekendoran. Jadi jiwa itu fatiratun dha'ifah, kadang-kadang kendor, lemah dia. Udah semua penghalang itu udah hilang, ya. Tanjakan itu udah tinggi sehingga sudah bisa terus menuju ibadah. Tapi ternyata ada masa kendor, masa apa namanya? Masa lesu, lemah, futur tadi kan. Nah, untuk yang seperti ini maka dia perlu 2 penggiring, 2 pendorong. Apa dia? Yaitu sikap khauf dan sikap roja. Khauf, takut. Roja, harap. Apa yang ditakuti? Takut kalau Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya sementara dia dalam kondisi sedang kendor tadi. Berharap kemuliaan dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Nah, kondisi orang itu ketika beribadah didorong oleh rasa khauf dan roja. Ini dalam istilah Imam Ghazali disebut dengan dia sedang berada pada kondisi, pada aqabatul bawa'ith, pada tanjakan hal-hal yang membangkitkan orang untuk beribadah tadi. Dan ini diperlukan, ya. Jadi sikap khauf, sikap roja, sikap mahabbah ini perlu dalam ibadah. Kenapa? Khauf akan menghasilkan semangat untuk beribadah, roja akan menghasilkan kesungguhan untuk beribadah, mahabbah akan menghasilkan keikhlasan dalam beribadah. Ini perlu, ya. Tidak bisa tidak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ji. Awak lari dulu Pak Haji kan. Nah. Jadi kita itu beribadah nggak bisa cinta saja modalnya, tidak bisa khauf saja, roja saja. Nah, gitu. Harus semua, ya. Orang Khawarij itu modal ibadahnya khauf, ya, takut. Maka mereka itu mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Kenapa khauf? Selalu khauf saja, takut. Jangan main judi nanti kafir, gitu kan? Jangan mabuk nanti kafir. Itu khauf. Orang Murji'ah, ya, itu pendorong ibadahnya itu roja, berharap terus, harapan saja. Nah, gitu. Fahadhihi aqabatul bawa'ith, maka ini, ya, fahadhihi ini, ya. Maka ini, ya, pendorong yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk semangat beribadah. Itu adalah aqabatul bawa'ith, tanjakan pembangkit, penggerak, pendorong. Istaqbalathu hahuna, yang tanjakan ini datang atau menghadapi akan seorang hamba di sini dalam proses dia beribadah. Fahtaja ila qat'iha bihadainil madhkurain, maka si hamba itu butuh, ya, kepada menempuh ini aqabah dengan 2 perkara yang disebutkan. Untuk masuk dia kepada tanjakan pendorong itu dia butuh 2 perkara tadi, khauf dengan roja.
Fa akhadha fiha bihusni taufiqillahi azza wa jalla. Maka si hamba pun memulai di dalam ini tanjakan ya, dengan taufik Allah yang baik ya. Jadi dengan taufik Allah dia pun bisa naik ke tanjakan bawa'ith tadi, tingkat dia didorong untuk beribadah. Faqata'aha, kemudian dia pun menempuh ini tanjakan. Falamma faragha minha, tatkala dia sudah selesai dari menempuh ini tanjakan ya, raja'a ilal iqbali 'alal ibadah, dia pun si hamba kembali kepada bersiap-siap menghadap proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia siap-siap beribadah ketika dia berada pada tanjakan Aqabatul Bawa'ith ini? Falam yara 'aiqan, dia tak lagi melihat di situ ada hambatan. Udah hambatan enggak ada lagi untuk beribadah. Wala syaghilan, yang mengalihkan dia beribadah sudah tak ada lagi. Yang menyibukkan tak ada lagi. Wa wajada ba'ithan wa da'iyan, yang dia jumpai hanya pendorong dan pengajak, hanya motivasi-motivasi yang muncul. Fanasyata fil ibadah, lalu hamba tadi semangat beribadah, semangat dia, jos kan itu kan. Fa aqamaha, lalu dia pun mulai menegakkan ibadah tersebut. Wa anaqaha, dia pun memeluk ibadah itu. Jadi diibaratkan seperti seorang manusia dipeluknya ibadah itu. Bitamami syauqi war raghbah, dengan sempurna kerinduan dan cinta. Nah, jadi sudah orang kalau sudah di tingkat ini ya, tingkat apa namanya, Aqabah Bawa'ith ini sudah tingkat tinggi nih. Sudah mau tamat kalau sekolah gitu kan. Sudah mau tamat. Bentar lagi tamat. Kalau SD itu kelas 6 ya kan, bentar lagi kelas 7. Nah, kelas SD kelas 5, bentar lagi kelas 6. Nah gitu. Jadi fa'adamaha, lalu hamba tadi setelah termotivasi dia pun melanggengkan ibadah itu. Makanya kalau orang ingin istiqamah dalam beribadah, kita tuh harus mengajarkan aqobah ini, memberitahunya. Kalau orang beribadah, dia harus siap dengan berbagai macam perkara-perkara yang akan dia lalui dalam kehidupannya. Nah, makanya kita harus paham nih aqobah ini. Fanadhara fa'idan. Nah, setelah dia itu semangat, termotivasi, dia sudah memeluk erat ibadah tadi. Fanadhara. Lalu dia memandang lagi. Nampak lagi di hadapannya. Fa'idan. Tiba-tiba ya, ternyata annahu, bahwasanya si hamba ya, annahu, bahwasanya si hamba annahu tu bahwasanya ia keadaan ya, tabdu, muncul, lihadhil ibadatil azimah, bagi ibadah yang agung ini, allati ihtamala fiha, yang hamba tadi membawa dirinya, memikul dirinya pada ibadah ini, memikul dirinya pada ibadah ini, kulladzalik, setiap semua aqobah itu ya, semua aqobah, apa yang dipandang hamba tadi ada pula lagi rupanya gitu kan. Sudah semangat nih, sudah termotivasi beribadah, ternyata di hadapannya muncul lagi dua perkara yang besar, afatani azimatani, dua penyakit yang agung yang membahayakan. Nah, jadi harus tahu lagi, harus tahu apa yang menyebabkan amal hamba terhapus secara lunak, secara tak sadar, yang munculnya dalam jiwa kita sendiri. Nah, gitu. Wahuma ar-riya wal ujub. Dua itu apa? Riya dan ujub. Nah, ini riya dan ujub ini paling banyak menimpa orang yang rajin beribadah. Nah, itu dia. Kalau orang baru beribadah, riya. Kalau orang sudah lama beribadah, ujub. Makanya orang kalau pertama sekali ke masjid itu rata-rata riya, itu kan? Kenapa riya? Karena baru. Sudah lama beribadah, ujub. Itu pula masalahnya lagi.
Makanya betul kata Ibnu Ruslan, kullu amalin bighairi ilmin yu'mal amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang diamalkan dengan tanpa ilmu, amalnya itu tertolak. Kenapa? Baru beribadah ria. Sudah lama dia beribadah ujub. Kalau tak tahu ini kan gawat, Pak. Seperti itu. Ta'aratan yura'i bi ta'atihi an-nasa fayufsiduha. Kadang-kadang dia itu memamerkan ketaatannya kepada manusia, maka pamernya itu merusak ibadah. Riya. Wa ukhra yamtani'u an dzalik. Di lain kondisi, ya kan? Hamba tadi mencegah dirinya dari riya. Hamba tadi dia sudah tahu nih riya ini tak boleh. Akhirnya dia mencegah dirinya dari riya. Diusahakan supaya tak riya. Wa yalumu nafsahu, kemudian dia mencela dirinya kalau riya. Jadi setiap dia riya, dia cela. Setiap dia riya, dia sedih. Setiap dia riya, dia bertobat kepada Allah. Ternyata di saat dia seperti itu, fayajabu, dia pun kagum binafsihi dengan dirinya sendiri. Oh, saya ini sudah level takwa. Kenapa? Kalau muncul rasa riya, saya ini sedih. Kan ujub namanya. Saya istighfar. Ini kan ujub. Ternyata ujub ini juga memusnahkan amal sebagaimana riya memusnahkan amal. Fayuhbitul ibadata alaih, maka ujub itu akan menghapuskan akan ibadah atas seorang hamba. Nah, bahaya. Makanya orang riya itu dia tidak mengamalkan iyyaka na'bud, ya kan? Orang ujub tidak mengamalkan iyyaka nasta'in. Nah, itu dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau riya, iyyaka na'budunya hilang. Kalau ujub, iyyaka nasta'innya hilang. Itu dia. Jadi dia memang iyyaka nasta'in orang riya, tapi tidak iyyaka na'bud. Kalau orang ujub, iyyaka na'budnya iya, tapi tidak iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Kenapa tidak iyyaka nasta'in? Karena di situ dia melakukan kesyirikan dengan membandingkan andil kebaikan pada dirinya dengan Allah dibandingkan. Nah, gitu. Kalau riya, dia syirik dengan menyertakan tujuan lain di samping kepada Allah. Nah, itu dia. Wa yutlifuha, lalu si hamba tadi merusak itu ibadah. Wa yufsiduha, dan merusak juga. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Fastaqbalathu huna aqabatul qawadih. Aqabatul qawadih. Nanti di sini masuk lagi tanjakan berikutnya. Apa dia? Tanjakan cacat. Harus kita ketahui juga ini tanjakan. Jadi untuk jadi seorang abid, memang betul kalau sudah Allah beri taufik bisa langsung jadi wali, kan itu. Tapi perjalanan yang sempurna seseorang itu terselamat ketika dia beribadah kepada Allah harus melalui tanjakan-tanjakan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, baik, mungkin kita cukupkan di poin ini saja. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.